5, 4, 3, 2, 1, close the door. Ya, jeng jeng jeng. Berikut adalah biografi dari George Kelly. Beliau lahir di daerah pertanian Wichita, Kansas. Kemudian riwayat pendidikan beliau, awalnya sarjana fisika dan matematika. Kemudian mengenyam pendidikan di bidang psikologi dan akhirnya mendapatkan gelar PhD dari University of Iowa. Kemudian pekerjaan beliau pernah bekerja di Fort Hays, Kansas State College selama kurang lebih 10 tahun. Kemudian beliau mengajar di University of Maryland selama 1 tahun dan mengajar di Ohio State University selama 20 tahun. Jadi itu biografi singkat George Kelly. Pengertian personal construct menurut George Kelly seperti yang ada pada bacaan di atas. Personal construct merupakan struktur yang ada pada pikiran manusia, di mana struktur tersebut berguna agar manusia dapat mengartikan peristiwa-peristiwa yang terjadi ataupun keadaan-keadaan yang telah dialaminya. Nah, dengan adanya personal construct, manusia dapat menyadari bahwa peristiwa-peristiwa ataupun keadaan yang dialaminya itu dapat dibedakan oleh manusia gitu. Mempunyai kesamaan ataupun perbedaan. Jadi manusia menyadari itu dengan adanya personal construct. Nah, personal construct ini dapat berubah. Perubahan personal construct itu terjadi sesuai dengan keadaan diri manusianya. Bahkan perubahan personal construct ini bukan hanya perubahan, tapi dapat dimodifikasi. Nah, perubahan yang terjadi pada personal construct kan menyesuaikan diri manusianya. Entah itu diri manusianya berubah ke arah yang lebih positif ataupun negatif, personal construct-nya pun ikut berubah gitu. Ya, mengikuti diri manusianya. Seperti itu. Berarti terjadinya perubahan yang sangat drastis. Seperti itu mungkin yang dimaksud oleh George Kelly. Kenapa dia memakai kata bipolar? Dan selanjutnya yaitu tipe konstruk. Kelly membedakan dua tipe konstruk, yaitu tipe verbal dapat diekspresikan dengan kata-kata. Kedua, tipe praverbal, yaitu seseorang dapat mengekspresikan dalam hal lain meski tidak menggunakan kata-kata. Karena tipe praverbal ini dipelajari di mana seseorang belum mengenal bahasa. Kelly juga menyatakan bahwa yang membedakan verbal dan praverbal ialah dengan teori Freudian, yaitu mengenal kesadaran dan tidak kesadaran. Selain itu, untuk membedakan dua tipe konstruk tersebut ialah dari aspek pentingnya sistem teoritis Kelly, yaitu menyangkut keseluruhan kumpulan konstruk pada diri seseorang. Konstruk yang digunakan adalah sebagian diatur dari sistem. Lalu dalam sistem konstruk akan berbeda dalam kaitannya dengan keadaan di mana hal tersebut diaplikasikan. Dan setiap konstruk dalam sistem memiliki suatu kenyamanan. Fokus kenyamanan tersebut ditinjau mengenai pengaplikasian suatu peristiwa yang dimaksimalkan dalam kemanfaatannya.
sini saya akan menjelaskan tentang postulat fundamental. Postulat fundamental tersendiri merupakan salah satu dari teori kepribadian Kelly. Dalam anggapannya, Kelly mengatakan bahwasanya postulat fundamental ialah proses psikologis seseorang yang disalurkan melalui cara mereka mengantisipasi peristiwa. Proses ini diarahkan oleh konstruk yang dibentuk oleh individu itu sendiri. Tujuan dari postulat fundamental itu sendiri ialah untuk mengetahui atau untuk mendapatkan gambaran tentang hasil dari suatu perilaku dengan cara mengantisipasi atau meramalkannya. Oke, untuk yang keempat, yaitu tentang Role Construct Repertory Test atau RET. Hal ini adalah sebuah penilaian oleh psikolog mengenai sistem konstruk seseorang yang dikemukakan oleh Kelly. RET test ini merupakan contoh instrumen penilaian yang langsung berhubungan dengan inti elemen dari sebuah teori kepribadian yang ada. Dalam melakukan RET test ini terdiri dari 2 langkah, yaitu yang pertama, role title list, yakni individu diminta untuk menuliskan nama-nama orang yang memiliki peran penting dalam kehidupannya. Lalu, individu diminta untuk memilah dari 3 nama menjadi 2 nama yang mirip apa dan apa yang membedakan dari orang ketiga. Teori ini menjelaskan bahwa konstruk dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana 2 hal sama dan berbeda dari yang lain. Tes ini bersifat fleksibel, yakni dapat mempermudah seseorang untuk mengungkapkan bagaimana mereka dapat menafsirkan dunia dan tidak berupaya untuk menyesuaikannya dengan taksonomi yang ada dalam teori kepribadian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lala. Selain ada tipe-tipe dari konstruk, juga ada sistem pada konstruk. Ya, dari namanya aja udah sistem. Jadi di sini sistem itu tempat yang mengatur, bukan tempat ya, maksudnya sistem itu yang mengatur konstruk pada manusia. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang 11 corollary. Yang pertama ialah dichotomic corollary. Dichotomic corollary adalah sistem konstruk manusia terdiri dari sejumlah konstruk-konstruk bipolar. Kemudian terdapat choice corollary. Choice corollary itu sendiri adalah manusia memilih sendiri alternatif dari konstruk dikotomis berdasarkan keinginannya untuk memperjelas konstruknya. Jadi manusia itu akan memilih salah satu pola dari beberapa bipolar. Kemudian ada range corollary, ialah suatu konstruk hanya dapat digunakan untuk mengantisipasi suatu peristiwa tertentu. Kemudian ada experience corollary yang diartikan sebagai sistem konstruksi manusia berubah sebagai hasil dari pengalaman manusia yang berubah. Dan yang kelima ada modulation corollary. Variasi dalam sistem konstruk dibatasi oleh permeabilitas konstruk tersebut. Kemudian yang keenam terdapat construction corollary, yaitu manusia mengantisipasi peristiwa dengan membentuk replikasi pada peristiwa yang temanya sama. Selanjutnya ada individuality corollary. Manusia berbeda-beda dalam membentuk konstruk atas peristiwa yang sama, tergantung interpretasi masing-masing. Selanjutnya disusul oleh organization corollary. Organization corollary dimaksudkan ialah manusia cenderung untuk mengatur konstruk individualnya berdasarkan pandangannya terhadap hubungan antar konstruk. Kemudian disusul lagi oleh fragmentation corollary. Manusia dapat mentoleransi berbagai subsistem konstruksi yang bertentangan satu sama lain tanpa memodifikasi konstruk keseluruhan. Ke-10 ialah commonality corollary. Sampai dengan taraf tertentu manusia dapat menerapkan konstruksi yang sama dengan orang lain jika proses psikologisnya sama. Dan terakhir, yang ke-11 ialah sociality corollary.
Yang dimaksudkan sociality corollary ialah sampai taraf tertentu manusia membentuk proses konstruksi dari orang lain. Ia dapat berperan dalam suatu proses sosial yang melibatkan orang lain. Baik, ya ini. Sekarang saya mau menjelaskan mengenai psychological problems. Setiap manusia pasti mempunyai masalah pada psikologisnya. Nah, pada umumnya dalam hal ini itu disebabkan karena oleh sistem konstruk yang salah. Jadi, konstruk yang salah atau terjadi kegagalan dalam memprediksi suatu hal atau terjadi kegagalan dalam memprediksi suatu masalah itu dapat mempersulit seseorang dalam memasukkan elemen yang baru pada suatu kepercayaan yang ada. Jadi secara singkatnya seperti itu. Terima kasih. Dadah.